Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala murdini waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Hingga di saat kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis kita ini, yang kita banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ke dalam majelis seperti ini kita mendapatkan banyak kebaikan. Ya, kebaikan untuk dunia kita dan juga kebaikan untuk akhirat kita. Di antara kebaikan yang kita harapkan, ya kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita berharap bahwasanya apa yang kita pelajari ini memudahkan jalan kita untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, dia kemudian di sana dia mempelajari tentang ilmu agama, ya, maka Allah akan memudahkan baginya dengan apa yang ingin dipelajari itu jalannya menuju ke surga. Dan tentunya kita pun berharap demikian, bahwasanya mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sampai ke surganya kelak. Amin. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan ya pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha karya Dr. Fi Abdul Rahim, ya, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada pelajaran kelima, kitab jilid yang kedua, dan kita sudah sampai kepada latihan yang ke-8. Dan pada pertemuan yang lalu kita ada PR, ya, ada PR dari latihan ke-8 ini. Ya, sudah kita jelaskan tentang perintah dari mu'alif untuk mengerjakan latihan ke-8 ini, dan silakan dikerjakan, ya. Bagi yang belum mengerjakan berarti silakan dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian nanti kita ikuti untuk pembahasan jawaban dari latihan ke-8 ini. Baik, kalau sudah selesai dikerjakan, kita lanjut kepada pembahasan dari latihan ke-8 tersebut. Nah, langsung ya kita lihat contohnya di situ, al-auladu syaribul qahwata, yaitu menjadi syaribal auladu al-qahwata. Jadi fiilnya didahulukan sebagaimana perintahnya qaddim al-fi'il, ya, dahulukanlah fiilnya. Nah, sekarang yang kedua, kita lihat yang kedua. An-nasu sami'u al-adhana. Ya, sami'u al-adhana. Manusia mereka telah mendengar, yaitu adzan. Kalau fi'ilnya didahulukan, maka dia menjadi sami'a, ya. Sami'a an-nasu al-adhana. Telah mendengar an-nasu para manusia al-adhan. Jadi sami'an nasu al-adhana. Baik. Yang ketiga, at-tullabu katabu al-ajwibata. At-tullabu katabu al-ajwibata, yaitu para siswa, ya, mereka menulis jawaban-jawaban. Nah, fiilnya didahulukan, katabu menjadi katabah, ya. Katabah. Nah, fa'ilnya tetap, ya, katabah at-tullabu. Ya, kalau katabu itu jamak, kalau didahulukan dia menjadi katabah, itu enggak, ya. Katabah at-tullabu al-ajwibata, yaitu jawaban. Yang keempat, at-talibatu dakhalna al-fasla. At-talibatu para siswi, dakhalna mereka telah masuk, al-fasla ke kelas. Jika didahulukan, ya, fiilnya ke depannya dakhalna, dia laki-laki atau perempuan, nih, yaitu perempuan. Dalam bentuk tunggal, dakhalna menjadi dakhalat, ya, dakhalat. Sehingga kalimat jawabannya menjadi dakhalat at-talibatu, ya, al-fasla. Kalau di bahasa nyambung, ya, dakhalatit talibatu atau dakhalatit talibatul fasla.
Ya, telah masuk ya para siswi ke dalam kelas. Yang kelima. Al-mudarrisuna kharaju minal fusuli. Al-mudarrisuna, para guru, ya, kharaju, mereka telah keluar, minal fusuli, dari kelas-kelas. Kharaju, kata kerjanya, ya, fiilnya didahulukan menjadi kharaja, ya, kharaja. Maka jawabannya menjadi kharajal mudarrisuna minal fusuli, ya, telah keluar para guru dari kelas. Yang keenam, zumalai roja'u min Makkata. Zumalai roja'u min Makkata. Roja'u, kata kerjanya, ya, zumalai, para teman-temanku, roja'u, telah pulang, min Makkata, dari Makkah. Roja'u, kata kerjanya, didulukan, ya, fiilnya didahulukan. Roja'u menjadi roja'a, ya, tunggalnya roja'a. Sehingga kalimat jawabannya menjadi roja'a zumalai min Makkata. Roja'a, telah pulang, zumalai, teman-temanku, min Makkata, dari Mekah. Baik, berikutnya yang ketujuh. Ya. Akhwati, ya, akhwati ghasalna al-kumsona. Ya. Akhwati ghasalna al-kumsona. Akhwati, yaitu para akhwati, para saudariku, ya, saudari-saudariku. Ghasalna, mereka telah mencuci, al-kumsona, yaitu gamis, banyak gamis. Nah, ghasalna, kata kerjanya, fiilnya didahulukan menjadi ghasalat, ya, ghasalat, karena dia perempuan, ya. Ghasalna itu perempuan banyak, kalau tunggalnya menjadi ghasalat, sehingga kalimat jawabannya menjadi ghasalat akhwati al-kumsona, telah mencuci saudari-saudariku, yaitu gamis atau banyak gamis. Baik, yang kedelapan, at-tujjaru, ya, fatahu ad-dakakina. At-tujjaru fatahu ad-dakakina. At-tujjaru, para pedagang, ya, fatahu, mereka telah membuka, ad-dakakina, toko, banyak toko. Nah, maka di sini kalau fatahu, kata kerjanya didahulukan, dia menjadi fataha, ya. Fataha. Maka kalimatnya menjadi fataha at-tujjaru dakakina, ad-dakakina. Fataha, telah membuka, at-tujjaru, para pedagang, ad-dakakina, yaitu toko. Yang kesembilan, ya, at-tabibatu dhahabna ilal mustashfa. Para dokter perempuan, ya, mereka telah pergi ke rumah sakit. Nah, dhahabna itu kata kerja untuk perempuan banyak, ya, dhahabna. Ya, kalau kemudian diganti dengan dimajukan ke depan, maka dia menjadi untuk perempuan tunggal, menjadi dhahabat, ya, dhahabat. Ya, kalimatnya menjadi dhahabat at-tabibatu ilal mustashfa, ya, mustashfa. Telah pergi para dokter perempuan itu ke rumah sakit. Terakhir yang ke-10, ya, at-tullabu fahimu ad-darsa. Para siswa, mereka telah memahami pelajaran. Nah, fahimu, kata kerjanya, ya, fiilnya didahulukan,
didulukan, dia menjadi tunggal. Kalau fahim untuk banyak, maka dia pelakunya banyak ya. Kalau didulukan menjadi tunggal, fahima ya. Fahimat tullabu ad-darsa ya. Itu telah memahami at-tullabu para siswa, ad-darsa itu pelajaran. Baik, alhamdulillah ya. Jadi demikian untuk mendahulukan fiil ya. Fiil didepankan daripada mengubah dari jumlah ismnya menjadi jumlah fi'liyah. Jadi fiilnya ditaruh di depan ya. Seperti itu bahwasanya yang fiilnya sebelumnya itu dengan fa'il jamak ya berubah menjadi fa'ilnya mufrad atau tunggal. Nah, kalau tadi ada yang terlalu cepat atau mungkin terlewat ya bisa diulang atau di pause lagi atau diulang lagi ya, biar kalau misalkan masih terlalu cepat atau masih belum jelas. Nah, sekarang kita lanjutkan aja kepada latihan yang ke-9. Di latihan yang ke-9, mu'allif menyampaikan perintah kepada kita ya, ta'ammal al-amsilatal atiyah ya, renungkan ya contoh-contoh berikut ini. Nah, di dalam contoh di sana mu'allif menyampaikan kepada kita 3 kalimat. Kharajat tullabu wa dhahabu. Qara'at tullabu wa katabu. Akalan nasu wa syarabu. Baik. Coba apa yang bisa kita renungkan dari contoh-contoh ini. Nah, jadi di sana sebenarnya kita mendapati ada dua kalimat ya. 2 kalimat dijadikan satu kan gitu. Yang dihubungkan dengan kata sambung wa. Jadi di sana ada kata kharajatul labu. Contoh pertama ya, contoh pertama. Di situ kita mendapatkan ada kata kharajatul labu. Kemudian kalimat berikutnya ada kata dhahabu. Ya, dhahabu. Digabungkan dengan kata wa atau huruf wa. Nah, bagaimana kita memahaminya? Ya, memahaminya kalau kharajatul labu itu kan sudah mafhum ya. Bahwasanya di situ adalah kharaja telah keluar, at-tullabu yaitu para siswa. Kharaja fiilnya, at-tullabu fa'ilnya. Jelas di situ kan? Ya, kharajatul labu. Nah, lalu kalau dhahabu bagaimana? Dhahabu ya sebenarnya di situ juga sudah ada fiil dan fa'ilnya. Ya kan, tapi di sana menjadi kata dhahaba itu dhahabu ya, dhahaba itu fiilnya ya, fiil madinya, dan kemudian wawunya di situ itu adalah sebagai waw jamak ya, menduduki sebagai kedudukannya sebagai fiil, yaitu dhamir yang menunjukkan dia adalah sebagai sebagai fa'il yang banyak ya, yaitu jamak. Dan dia sebagai dhamir atau kata ganti dari siapa? Dari tulab. Sebelumnya kan ada kata tulab di situ. Nah, sehingga di sana dibaca kharajatul labu wa dhahabu. Sehingga dalam bahasa Arab 2 kalimat ini menjadi sangat ringkas ya. Sebenarnya kan aslinya kharajatul labu wa dhahabatul labu. Nah, karena sama di situ ya maka diganti dengan kata gantinya. Dan kata gantinya digabungkan dengan fiilnya ya. Maka dia cukup ditulis dengan waw dan alif di sini, namanya waw jamak ya. Waw jamak dia adalah waw jamak ya. Waw jamak di dalam berada dalam kedudukan fa'il ya, fa'il. Karena fiilnya dhahaba dan dia sebagai fa'ilnya. Dan sama ya, untuk berikutnya juga seperti itu. Qara'atul labu ya, qara'atul labu juga sebenarnya di sana ada 2 kalimat juga, qara'atul labu dan juga ada kalimat katabu ya. Dan kalau qara'atul labu jelas fiil, fa'il ya, jumlah fiilnya kan seperti itu, ada fiil, ada fa'ilnya. Qara'a telah membaca, atul labu yaitu para siswa. Qara'a fiil, atul labu fa'ilnya. Katabu ya, kataba itu menjadi fiil madinya ya, fiilnya. Kemudian wawunya, waw jamak itu dia sebagai dhamir mutasil ya, dhamir yang disambungkan ya, dia sebagai waw jamak fi mahali dhamir atau sebagai fi mahali fa'il ya, sebagai berada di tempat yang sebagai fa'ilnya.
berada di kedudukan sebagai fa'il. Ya, sehingga kalau di lengkapnya kan berarti qara'atul labu wa katabatul labu kan gitu. Nah, dalam bahasa Arab lebih ringkas. Jadi tulab yang kedua cukup diganti dengan waw al-jama' yaitu wa katabu. Nah, seperti itu. Sama yang ketiga juga akalan nasu wasyarabu. Jadi akala itu fi'il, an-nasu fa'il, wasyaraba itu juga fi'ilnya, wawnya waw jama' sebagai fa'il yang keduanya. Ya, fa'il untuk syarabanya. Dan di sini juga menjadi waw jama' fi mahali di dalam kedudukannya sebagai fa'il ya, sebagai fa'il dari fi'il syaribanya. Baik. Ya, alhamdulillah kalau demikian berarti sudah selesai kita latihan ke-8 dan latihan ke-9 pada pertemuan kali ini. Nah, semoga apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari ini menjadikan kita tambah paham ya, sedikit demi sedikit ya, kan, tapi kita berharap bahwasanya itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga meskipun sedikit bisa menghasilkan kebaikan yang banyak untuk kita semuanya dunia dan akhirat. Amin. Akhirul kalam ya, dengan tetap terus memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kemudahan dan kebenaran dalam belajar. Maka kita akhiri majelis kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.